Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas mengenai awal dari kemunduran Majapahit. Jadi, kemunduran Majapahit ini mulai tampak ketika Prabu Wikramawardhana terlibat perselisihan bersenjata dengan saudara iparnya, Bri Wirabumi, dalam perang suksesi memperebutkan tahta Majapahit yang berlangsung antara tahun 1401 sampai 1405 Masehi. Perang itu disebut Parek, bermakna perang yang berlangsung saling tarik ulur dengan selang waktu dan bentuk pertempuran yang tersendat-sendat. Perang suksesi itu ternyata menguras kekuatan Majapahit, sebab 2 tahun sebelum itu kekuatan Majapahit sudah terkuras habis akibat pemberontakan Parameswara di Palembang yang berakibat Palembang jatuh ke tangan kawanan bajak laut Cina. Dalam perang Parek itu, Bri Wirabumi mengalami kekalahan. Ia pun melarikan diri dengan naik perahu di malam hari. Tetapi ia diburu oleh Bri Narapati. Dalam perburuan itu, Bri Wirabumi tertangkap dan kepalanya dipenggal oleh Bri Narapati. Kepala Bri Wirabumi itu kemudian dibawa ke Majapahit. Kepala Wirabumi itu kemudian dicandikan di Lung. Candi makamnya itu disebut Negeri Sakura. Dalam pertempuran sengit itu tidak kurang dari 170 orang prajurit utusan dari Kaisar Cina yang dibawa Laksamana Cheng yang sedang berada di Belambangan ikut terbunuh karena salah paham. Wikramawardhana kemudian mengirim utusan untuk meminta maaf kepada Kaisar Cina. Menurut Grenoble dalam Historical Note on Indonesia and Malaya, Kaisar Cina menyesali kejadian itu dan kemudian meminta ganti rugi sebesar 60.000 tael emas. Tetapi ganti rugi itu hanya dibayar sekitar 10.000 tael emas oleh Wikramawardhana dan sisanya dibebaskan oleh Kaisar. Setelah perang Parek selesai, ternyata Majapahit masih dihadang sejumlah pemberontak, terutama saat Wikramawardhana mangkat digantikan oleh putrinya, Rani Suhita. Dalam cerita tutur Jawa Bali bertajuk Usana Jawa dan Pamancangan dikisahkan bahwa Arya Damar dari Palembang telah berperang dan menaklukkan seluruh Bali. Hal itu tidak bisa ditafsirkan lain kecuali terjadinya pemberontakan di Bali. Sebab sejak era Mahapati Gajah Mada, seluruh Bali sudah takluk kepada Majapahit. Setelah menaklukkan Bali, Arya Damar dikisahkan menumpas pemberontakan yang terjadi di Pasunggiri. Bahkan kemudian Arya Damar menumpas pemberontakan Bri Daha, putra Bri Wirabumi pada tahun 1356 Saka atau 1434 Masehi. Yang menurut para raton, Bri Daha sempat menguasai istana Majapahit. Di bawah Rani Suhita, selain terjadi pemberontakan di berbagai daerah, kekuatan Majapahit semakin dilemahkan oleh terjadinya penyingkiran terhadap tokoh-tokoh unggul yang berjasa kepada kerajaan. Sebagaimana umumnya sebuah kekuasaan yang sudah tua, pada akhir usia senjanya tahta Majapahit yang sudah suram itu dilingkari intrik-intrik dalam perebutan kekuasaan dan jabatan yang menyulut konflik internal dan bermuara pada pelemahan kekuatan kekuasaan. Sejarah mencatat lewat berbagai intrik dan beragam fitnah, para tokoh yang jujur, setia, kuat, dan unggul secara bergantian tersingkir dari lingkaran kekuasaan tanpa sebab dan alasan yang jelas. Misal jabatan Mahapati Majapahit yang dipegang oleh Tuan Kanaka sejak tahun 1332 Saka atau 1410 Masehi mendadak digantikan pada tahun 1352 Saka atau sekitar tahun 1430 Masehi dan diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki apa-apa kecuali menjilat dan menyenangkan atasan. Tuan Kanaka dipensiunkan dari jabatan Mahapati Majapahit tanpa alasan jelas. Ratu Anggabaya Bri Narapati, tokoh yang berjasa dalam penumpasan pemberontakan Bri Wirabumi, tiba-tiba dijatuhi hukuman mati pada tahun 1355 Saka atau 1430 Masehi
tidak lama setelah Mahapati Mangkubumi, Tuan Kanaka, di pensiun. Arya Damar putra Sri Kertawijaya, adik Rani Suhita, pahlawan yang berhasil menumpas pemberontakan Pasunggiri, Bali, dan Bridaha disingkirkan jauh dari ibu kota dengan ditunjuk sebagai Adipati Palembang. Yang menurut catatan dinasti Ming, dewasa itu Palembang dikuasai para petualang dan perompak Cina sejak era Lian Taomi, yang dilanjutkan Chen Sui, Si Qingqing, dan Si Chisun yang semuanya berlagak sebagai raja. Kekuasaan Rani Suhita berakhir sampai wafatnya tahun 1447 Masehi. Karena tidak dikaruniai putra, ia digantikan adik laki-lakinya, Dyah Kertawijaya, yang naik tahta Majapahit dengan nama Abhiseka Sri Prabu Kertawijaya Wijaya Parakramawardhana. Dalam babat Tanah Jawi, Dyah Kertawijaya disebut dengan nama Raden Alit, yang setelah menjadi raja bergelar Prabu Brawijaya V. Penyebutan Brawijaya V dalam babak Tanah Jawi ini dapat dipahami mengingat Sri Prabu Kertawijaya dalam urutan pemerintahan yang sah di Majapahit menempati urutan raja laki-laki kelima, yaitu sejak Prabu Kertarajasa Jayawardhana, kemudian Sri Prabu Jayanegara, kemudian Sri Prabu Rajasanegara, kemudian Sri Prabu Wikramawardhana, dan Sri Prabu Kertawijaya. Sri Prabu Kertawijaya dikenal sebagai Maharaja Majapahit pertama yang menaruh perhatian besar pada perkembangan agama Islam. Hal itu terjadi karena selain ia memiliki kawan-kawan dan kerabat serta pembantu-pembantu beragama Islam, Sri Prabu Kertawijaya dikenal sebagai Maharaja Majapahit pertama yang menaruh perhatian besar kepada perkembangan agama Islam. Hal itu terjadi karena selain ia memiliki kawan-kawan dan kerabat serta pembantu-pembantu beragama Islam, dua orang istrinya yang berasal dari Campa dan Cina adalah Muslimah. Sebagian putra-putra Sri Prabu Kertawijaya diketahui sebagai pemeluk agama Islam. Berdasar sumber historiografi seperti Babat Panarago, kemudian Babat Ingresik, kemudian Babat Peging, Babat Sembar, Serat Kanda, dan naskah-naskah berisi silsilah keturunan Prabu Brawijaya V atau Sri Kertawijaya. Seperti Tedak Dharmayudan, Tedak Pusponegaran, Pustaka Dara Agung, Silsilah Jaya Liliana, kemudian Serat Dara, Layang Kekencingan, diketahui bahwa Sri Prabu Kertawijaya atau Brawijaya V memiliki sejumlah putra beragama Islam seperti Arya Damar, Adipati Palembang, Raden Arak Kalibatara Katuan, Adipati Ponorogo, Arya Lembupaten, Adipati Pamadegan, Arya Menak Koncar, Adipati Lumajang, Raden Patah, Adipati Demak, Raden Bondang Kejawen, Kiai Ageng Taruk II, Raden Dandung, Buang Saprana, gelar Syekh Belabelu. Selain sebagian istri dan sebagian putra-putranya beragama Islam, sejumlah kebijakan yang diterapkan Sri Prabu Kertawijaya tampak sekali memberi peluang bagi orang-orang yang beragama Islam untuk memegang jabatan penting di Majapahit. Arya Teja yang dikenal sebagai seorang Muslim diangkat menjadi Adipati Tuban. Arya Lengusura yang Muslim diangkat menjadi Raja Surabaya. Kemenakan Jau istrinya yang bernama Sayyid S telah diangkat sebagai anak dan dianugerahi gelar Syekh Suta Maharaja dan kemudian diangkat menjadi Adipati Kendal. Kemenakan istrinya yang lain yaitu Ali Rahmatullah diangkat sebagai imam di Surabaya dan kemudian dijadikan bupati di Surabaya. Kakak Ali Rahmatullah yang bernama Ali Murtado asal negeri Campa diangkat menjadi imam di Masjid Gresik dengan gelar Raja Pandita. Sementara itu, kemenakan istrinya yang bernama Burere atau Abu Hurairah diangkat sebagai lebah di Wirasaba. Saya rasa seperti itu sedikit cerita mengenai awal kemunduran dari Majapahit itu sendiri. Semoga akan menambah pengetahuan kita semua dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.